Salam, puji Tuhan, dapat kembali kita bertemu dengan saya, Pendeta Naik Sumoran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran kita, kiranya itulah yang menyertai dan memberikan hikmat kepada kita di dalam mendengarkan sabdanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang bahagia ini, kita akan membaca dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sabda Tuhan kepada kita. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi tema bagi kita pada hari Minggu ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, apakah yang dimaksudkan dengan disabilitas? Disabilitas itu adalah keterbatasan diri, baik secara fisik, secara mental, emosional, perkembangan, baik sensorik maupun juga kognitif. Orang yang menyandang disabilitas adalah orang-orang yang kadang-kadang disepelekan, diacukan dari tengah-tengah masyarakat. Padahal sesungguhnya mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menghadirkan mereka ke dunia ini bukan tanpa sebab. Tuhan menghadirkan mereka agar kita juga dapat melihat kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang normal, untuk dapat bergaul dengan mereka, menerima mereka apa adanya. Di dalam teks yang kita bacakan, yakni ketika Daud telah menjadi raja, maka teringatlah dia kepada sahabatnya Yonatan, yakni Yonatan anak Raja Saul. Yonatan yang dahulu
ketika masa hidupnya menjadi teman baiknya Yonatan yang juga memberikan pertolongan dan mengawal menyelamatkan nyawa Daud ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, ayah Yonatan. Daud adalah seorang sosok yang baik, seorang yang tahu berterima kasih, seorang yang memperhatikan bagaimana hubungan pertemanan, sekalipun temannya Yonatan ini telah mati. Di dalam teks ini dia berkata kepada seisi istananya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin ketika Saul hidup, Saul itu memang merupakan raja yang ingin menghabisi nyawa Daud. Dan Saul sendiri berupaya mengejar Daud sampai ke berbagai daerah, baik itu di daerah orang-orang Israel maupun sampai ke daerah orang Filistin. Tentu orang-orang di dalam kerajaan Daud yang sekarang ini bertanya, mau apa? Raja Daud bertanya, masih adakah yang tinggal dari keluarga Saul? Mau diapakan? Apakah Daud ingin menuntaskan dendamnya kepada keluarga ini? Ingin menghabisi keluarga Raja Saul? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, biasanya ketika terjadi pergantian raja, maka raja yang baru biasanya akan menghabisi generasi dari raja yang lama. Supaya jangan terjadi provokator, penyesat dari kalangan raja yang lama menghasut rakyat dan membahayakan situasi raja yang baru. Umumnya seorang raja yang baru selalu akan mencari tahu di mana keturunan raja yang lama ini dan siapa yang masih hidup untuk dibinasakan. Tetapi dalam teks ini kita melihat bahwa Raja Daud justru berkata, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Yonatan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, inilah perbedaan antara Daud dengan Saul. Jikalau Saul penuh dengan dendam dan ingin menghabisi Daud, tetapi sebaliknya, Daud sekalipun dia sudah berkuasa, sudah menjadi raja, sudah memegang perintah untuk dapat menghabisi semua lawannya, sudah memegang komando dan berkuasa penuh untuk membunuh lawannya, tetapi Daud tidak melakukan itu. Sebaliknya, Daud mengingat bagaimana kasih daripada Yonatan, anak Raja Saul ini. Saya ingin berbagi kasih. Saudara-saudara, ini tentu sangat luar biasa bagi kita dan menjadi teladan yang baik bagi kita. Tak seharusnya kita membalaskan dendam kepada orang yang menyakiti kita. Sekalipun kita mempunyai kuasa pada saat ini, sekalipun kita memiliki segala-galanya untuk kita membalaskan dendam, tetapi ini menjadi teladan yang baik bagi kita bahwa Daud justru ingin menunjukkan kasihnya kepada keluarga dari raja yang sebelumnya yang membenci dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu saja berita ini cukup mengagetkan, baik bagi orang-orang istana maupun mungkin bagi semua masyarakat Israel ketika itu. Tetapi mereka percaya kepada Daud, bahwa Daud pasti akan menunjukkan kasihnya. Sehingga seorang daripada hamba Saul yang bernama Ziba ketika dipanggil dan dia mengatakan
bahwa masih ada seorang anak laki-laki dari keturunan Saul, yakni anak Yonatan. Dia adalah Mefiboset, tetapi dia seorang yang cacat kakinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daud tidak memandang kecacatan itu. Sekalipun sebetulnya pada masa Raja Daud, orang-orang yang cacat tak layak untuk masuk ke dalam suatu komunikasi dengan Raja Daud. Bahkan di dalam bait suci juga mereka mengalami perlakuan yang berbeda. Orang-orang yang cacat, mereka diperlakukan sebagai orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dimarginalisasikan, orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian. Tetapi mari kita lihat di dalam teks ini. Daud tidak melihat kecacatan daripada Mefiboset. Sekalipun Mefiboset itu adalah seorang yang cacat kakinya, tetapi Daud menunjukkan kasihnya kepada Mefiboset. Ada dua hal yang kita perhatikan di sini, bagian daripada kasih Raja Daud kepada Mefiboset. Yang pertama, Daud mengembalikan semua ladang Saul. Biasanya Bapak dan Ibu, ketika seorang raja naik, maka semua harta milik daripada raja yang lama itu menjadi milik raja yang baru. Tidak ada satupun yang dapat diklaim oleh keturunan raja yang lama sebagai miliknya untuk dipertahankannya. Ketika ada raja yang baru ini berhak untuk mengambil seluruh harta daripada raja yang lama ini. Sehingga keturunan raja yang lama ini dapat tidak memiliki apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Daud menunjukkan kasihnya kepada Mefiboset. Sekalipun sebetulnya dia boleh berkata, oke, engkau boleh tetap hidup karena engkau anak Yonatan, sahabatku. Cukup sampai di situ. Tetapi ini lebih daripada apa yang dipikirkan oleh Mefiboset. Mestinya Mefiboset cukup merasa puas ketika dia diberikan hidup. Ketika dia masih diberikan untuk hidup dengan aman dan nyaman. Tetapi ini lebih daripada hidup. Daud berkata, semua ladang milik daripada nenekmu, kakekmu si Saul itu, ku kembalikan kepadamu. Ambil semuanya bagimu. Luar biasa, Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Tentu ladang Saul itu sangat luas, sangat banyak, berlimpah, dan menghasilkan berbagai hasil-hasil dari kebun. Ladangnya terdiri daripada kebun anggur, kebun ara, dan juga mungkin adalah penuh dengan pertanian gandum. Yang semuanya itu telah diambil sebagai aset daripada kerajaan Saul, dipulangkan oleh Daud kepada Mefiboset. Sekalipun Mefiboset ini tidak dapat mengambil atau mengklaim itu sebagai miliknya, tetapi Daud memberikannya. Saudara-saudara yang kasih, inilah hati seorang sahabat, hati seorang raja yang baik, hati seorang yang dekat dengan Allah, yang memberikan kepada keluarga musuhnya ini segala hal yang baik agar musuhnya ini dapat melihat kebaikan daripada Raja Daud. Saudara-saudara yang kasih, tidak cukup sampai di situ.
apa yang diberikan oleh Daud kepada Mephiboset. Dia berkata, "Engkau dapat makan sehidangan dengan aku." Ini menunjukkan status Mephiboset diangkat sebagai keluarga Raja Daud. Mereka duduk sehidangan, bersama-sama menikmati makanan raja, jamuan yang khusus untuk keluarga raja. Dan dia menikmati itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, derajat yang sangat sungguh tinggi diberikan oleh Daud kepada Mephiboset. Dia menjadi bagian daripada keluarga raja. Dan dia berhak untuk menikmati hidangan kerajaan. Dan itu semuanya gratis. Tidak dipungut biaya. Dan dia diangkat derajatnya. Menjadi bagian daripada keluarga raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Kita lihat diberikan oleh Daud kepada Mephiboset sebagai penyandang disabilitas. Tadi kita telah katakan bahwa orang-orang cacat pada zaman Daud tidak mendapatkan tempat yang baik. Baik di masyarakat, apalagi di tempat peribadatan, di bait suci. Tetapi kita melihat bagaimana Daud mengubah semuanya itu. Daud menunjukkan perhatian yang sangat. Tentu ini yang menjadi pikiran kita. Hendaklah kita juga boleh seperti Daud. Memberikan sesuatu yang baik kepada penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas ini adalah orang-orang yang pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin hidup normal. Ingin hidup seperti layaknya orang-orang lain yang bebas melakukan pekerjaannya, yang bebas menikmati kehidupannya, bebas menikmati hobinya. Tentu mereka ingin diperlakukan sama dengan orang-orang normal yang lain. Kita perlu memperhatikan ini, apalagi sebagai sebuah gereja yang didirikan di atas dasar kasih Kristus, di atas anugerah Kristus, di atas kebenaran Kristus, maka gereja harus dapat turut melakukan sesuatu yang baik bagi kaum disabilitas. Apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur bahwa pemerintahan Republik Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan undang-undang tentang penyandang disabilitas ini. Misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yakni tentang penyandang disabilitas. Dikatakan di sana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini kemudian diteruskan di dalam pasal 53 agar pemerintah dan juga BUMN, juga pemerintahan daerah, demikian juga dengan swasta dan semua bidang pekerjaan paling tidak harus mengisi 2% para pegawainya, para pekerjanya, yakni orang-orang yang menyandang disabilitas. Mereka harus bisa dipekerjakan, diterima dengan kemampuan dan seadanya yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang normal lainnya. Sekalipun mungkin ada bidang-bidang yang harus secara khusus diberikan kepada mereka, di mana bidang-bidang itu diperlakukan
lebih manusiawi agar mereka dapat melakukannya. Kalau pemerintah memberikan undang-undang mempekerjakan mereka, memperhatikan mereka, maka tentu gereja harus lebih daripada pemerintah. Gereja harus membuka bagaimana orang-orang penyandang disabilitas ini dapat menikmati kehidupan yang normal. Mulai daripada ketika mereka kanak-kanak, gereja harus dapat memikirkan pendidikan apa, sekolah apa, taman belajar apa yang harus kita buka untuk mereka. Gereja bukan hanya sekedar untuk tempat menaburkan firman Tuhan melalui khotbah. Gereja juga harus dapat mengimplementasikan khotbah-khotbah bagaimana Yesus mengasihi orang-orang yang cacat, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Bagaimana orang-orang yang semacam ini mendapatkan perhatian gereja, dan gereja membuat lembaga atau badan tempat melatih mereka untuk mereka dapat bekerja pada hari-hari yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, gereja tidak boleh hanya memikirkan dirinya, perkembangannya, gedungnya, aksesorisnya. Gereja juga harus boleh memikirkan tugasnya sebagai gereja yang melayani orang-orang yang terpinggirkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus memberikan porsi yang cukup di dalam program gereja yang kita miliki, yang kita layani. Bagaimana kita bisa menaruh perhatian kepada orang-orang yang disabilitas ini? Tentu banyak orang yang peduli, ikut membantu, ikut menyumbang jikalau kita punya program. Bapak, Ibu, mari kita pikirkan. Mereka ini adalah makhluk yang dikasihi oleh Allah. Berulang kali Yesus sengaja hadir untuk mereka-mereka yang menyandang disabilitas ini. Bahkan di dalam Yohanes pasal 9, Yesus pernah berkata bahwa orang yang buta sejak lahirnya itu bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi supaya Allah dimuliakan. Tentu yang dimaksud oleh Yesus di sana agar Allah dimuliakan adalah bahwa orang yang buta sejak lahirnya itu akan dicelikkan matanya, akan disembuhkan matanya, dan dia akan hidup normal sebagaimana orang yang normal lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu inilah yang kita inginkan, agar mereka yang menyandang disabilitas ini dapat hidup normal sebagaimana orang-orang lain hidup normal melakukan tugas dan pekerjaannya. Yesus datang untuk orang-orang yang semacam itu. Dan Yesus membebaskan mereka. Yesus mengangkat derajat mereka. Yesus membuat mereka semuanya memahami kasih Allah dari kelemahan tubuhnya. Situasi dirinya sebagai penyandang disabilitas justru menjadi syukur baginya, karena di tengah-tengah fisiknya yang lemah, mentalnya yang lemah, emosionalnya yang lemah, tetapi dia dapat melihat betapa banyak orang yang mengasihinya. Betapa Yesus juga peduli dan mengangkat dia menjadi makhluk yang diperhatikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, marilah kita melihat berbagai orang-orang yang percaya di dalam Alkitab yang telah menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menyandang disabilitas. Daud telah menunjukkan kasihnya dengan mengembalikan semua ladang-ladang milik daripada Raja Saul kepada Mephiboset. Bahkan
Daud juga telah membuat Mefiboset untuk bersama-sama makan hidangan daripada Raja Daud itu. Dia mengangkat derajatnya dan meninggikan dia sehingga dia dianggap sebagai bagian daripada keluarga raja. Biarlah Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita dapat melihat kisah ini menjadi bagian pembelajaran kita untuk kita peduli kepada mereka. Mungkin saja di tengah-tengah keluarga kita ada anak-anak kita yang menyandang disabilitas. Ada anak-anak kita yang lemah fisiknya, yang lemah mentalnya, lemah sensorik dan kognitifnya. Dan dia membutuhkan perhatian. Berilah perhatian lebih daripada orang-orang lain, agar dia mampu kembali dibangkitkan, mampu diberikan semangat, dan dia hidup normal pada hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita menjadikan sabda ini menjadi bagian teladan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami mendengarkan firman-Mu. Betapa Raja Daud peduli kepada Mefiboset meskipun dia adalah seorang yang cacat kakinya. Tuhan, banyak orang-orang di sekitar kami yang juga menjadi penyandang disabilitas. Tuhan, biarkanlah kami boleh sama seperti Raja Daud memperhatikan Mefiboset, kami juga boleh memperhatikan mereka, dan gereja menjadi berkat bagi orang-orang penyandang disabilitas untuk mereka hidup normal kembali. Berkati gerejamu dan jadikan gerejamu menjadi sarana berkat bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.